Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, untuk kisah kali ini sangat menarik karena dibagikan oleh seorang bapak-bapak berusia 60 tahun. Namanya ini Pak Handoko. Dan dulu ketika di usia-usia muda, beliau ini sering dipanggil dengan nama panggilan Pak Han. Jadi Pak Han ini dulu tinggal di satu daerah yang ada di sekitaran Solo. Di sini beliau ini tidak bisa menyebutkan nama daerahnya itu karena beliau ini khawatir ada via-via yang mungkin akan tersinggung nantinya dengan cerita dari Pak Han ini. Nah, waktu itu ketika berusia 27 tahun, Pak Han ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sundari. Lalu di 1 tahun kemudian, Pak Han ini dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini diberi nama Bagus. Nah, si Bagus ini adalah anak sematawayang, anak satu-satunya dari Pak Han dan Bu Sundari. Nah, pada saat itu ketika usia Pak Han ini mulai menginjak 30 tahun, Pak Han ini mulai membuka satu usaha, di mana usahanya ini bergerak di bidang percetakan. Jadi seperti nyetak undangan untuk pernikahan, undangan untuk sunatan, dan lain sebagainya. Nah, usaha itu pun dijalankan sendiri oleh si Pak Han. Dan alhamdulillah waktu itu cukup banyak pesanan yang masuk. Jadi dulu ketika mengerjakan pesanan-pesanan itu, Pak Han ini selalu mengerjakannya di malam hari. Biasanya dimulai ini di sekitaran jam 8 malam dan sampai di waktu dini hari, sekitaran jam 2 ataupun jam 3 dini hari. Nah, selama mengerjakan pesanan-pesanan itu, Pak Han ini selalu sambil merokok. Jadi beliau ini mengakui beliau ini adalah seorang perokok berat. Sampai saat cerita ini dibagikan pun beliau ini masih merokok di usianya yang 60 tahun itu. Dan dulu seringkali ketika beliau ini sedang bekerja, beliau ini kehabisan rokok gitu loh. Jadi mau nggak mau, Pak Han ini kan sering keluar rumah untuk beli rokok terlebih dahulu. Dan karena waktu itu belum ada supermarket seperti di zaman sekarang ini, yang bukanya selama 24 jam gitulah. Jadi Pak Han ini belinya rokok itu di satu kios, di mana kios ini lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Jadi di sana ada satu kios dengan ukuran ini nggak seberapa besar. Dan kios ini dijaga oleh seorang bapak-bapak yang usianya sekitar 45 tahunan. Nah, waktu itu karena Pak Han ini sering beli rokok di tempat bapak itu, akhirnya Pak Han ini jadi akrab gitu loh dengan pemilik kios itu. Nah, belakangan pemilik kios ini Pak Han tahu namanya ini Pak Sugi. Dan semakin hari Pak Han ini semakin akrab dengan Pak Sugi karena hampir tiap malam beliau ini bisa dikatakan selalu beli rokok di warungnya dari Pak Sugi itu. Nah, singkat cerita, pada suatu malam Pak Sugi ini ngajak Pak Han untuk main ke rumahnya. Jadi ceritanya malam itu Pak Han ini seperti biasa beli rokok ke tempatnya Pak Sugi. Dan Pak Sugi sempat bilang ke Pak Han, "Han, kamu ini kan belum tahu rumahku, belum pernah main ke rumahku. Ayo Han, main ke rumahku, gak jauh kok dari sini." Jadi ternyata rumah dari Pak Sugi ini masih satu wilayah dengan Pak Han. Dan kondisinya pada saat itu Pak Han ini belum tahu. Nah, akhirnya Pak Sugi ini kan ngasih ancer-ancer di situ ke Pak Han, ngasih patokan gitulah di mana alamat rumahnya itu berada. Kemudian Pak Han ini bilang ke Pak Sugi, "Yos Pak Gi, matur nuwun. Besok aja aku tak main ke sana. Wong ini masih ada pesanan undangan yang harus jadi besok pagi." Nah, singkat cerita, di keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Pak Han ini pun main ke rumahnya Pak Sugi setelah mengikuti ancer-ancer yang diberikan oleh Pak Sugi itu. Nah, sesampainya di sana, Pak Han ini kaget. Ternyata Pak Sugi ini bukan orang sembarangan rencang semua. Pak Sugi ini benar-benar orang kaya. Jadi rumahnya ini sangat besar dan banyak sekali barang-barang antik di sana. Nah, dari situlah Pak Han ini penasaran kan akhirnya, "Loh, Pak Gi, jenengan ini orang kaya ternyata. Kok bisa-bisanya masih buka kios kecil di pinggir jalan, Pak?
emangnya pendapatannya kurang Pak? Gimana Pak? Nah, yang unik dari situ, ternyata Pak Sugi ini menjawab, Han, aku ini buka kios untuk nyenengin diriku sendiri. Karena yang pertama, tidurku ini selalu pagi-pagi. Setiap malam itu aku nggak punya temen lah. Jadi aku ini begadang terus nggak punya teman sendirian. Dan aku ini nggak bisa untuk tidur ini di awal. Pasti aku ini tidurnya pagi-pagi betul. Lalu aku ini kalau cari rokok juga susah kalau udah malam itu. Nah akhirnya ini aku kepikiran untuk buka kios ini, buka kios rokok. Ya untuk orang-orang yang sobi dengan aku lah. Kayak kamu ini yang malam-malam gak bisa tidur, kerja terus nyari rokok keluar gitu loh. Jadi pikiran Pak Sugi ini simpel, sederhana sekali. Dan sebenarnya Pak Sugi ini penghasilannya ini sudah cukup tinggi, sudah cukup mumpuni untuk melanjutkan hidup gitu loh. Nah, kios yang dijaga oleh Pak Sugi ini fungsinya ini hanya untuk selingan dari Pak Sugi ini. Sementara penghasilan utama dari Pak Sugi yang paling besar ini adalah dari jual beli barang antik. Nah dari situ Pak Han ini akhirnya semakin dekat dengan Pak Sugi. Hampir ya 4 hari sekali gitulah Pak Han ini selalu main ke rumahnya Pak Sugi, cerita-cerita tentang barang-barang antik. Dan hampir tiap malam juga Pak Han ini selalu beli rokok di kiosnya dari Pak Sugi itu. Sampai pada suatu ketika Pak Sugi ini sempat nawarin ke Pak Han, Han, kamu mau nggak ikut aku? Besok ini aku ada barang yang mau tak kirim keluar kota. Ya biasanya aku ini ngajak tetangga-tetangga yang ada di sekitaran sini. Tapi lama-kelamaan mereka ini juga mungkin ya capek. Karena jaraknya itu selalu jauh-jauh dari sini. Seringnya ini luar kota. Nah Pak Han ini langsung menyambut baik. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Toh saya juga belum ada pesanannya tak undangan lagi. Ya sekalian nyari pengalaman baru lah Pak. Nah singkat cerita, di keesokan harinya ini Pak Han ikut. Jadi pada waktu itu barang yang dikirim oleh Pak Sugi ini ada meja, ada kursi, ada pula satu lemari, dan semua itu terbilang barang-barang antik rencang semua. Karena barang-barang itu dibuat dengan kayu jati yang berusia tua. Nah di situ Pak Han ini bantu Pak Sugi kan kemudian untuk menaikkan barang-barang itu ke atas mobil. Mobilnya ini mobil jenis pick up. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Nah itulah pertama kalinya Pak Han ini ikut bersama Pak Sugi ngantar barang-barang antik itu. Dan setelahnya selama hampir 2 bulan Pak Han ini akhirnya ya dikatakan cukup sering gitulah menemani Pak Sugi untuk ngantar barang-barang itu sampai keluar kota gitu. Kemudian sekitaran 3 bulan setelahnya mereka ini semakin akrab. Ada satu barang yang menurut Pak Sugi ini pengirimannya agak jauh. Waktu itu barang ini harus dikirim ke daerah sekitaran kota Sragen. Tapi ngirimnya ini di satu desa yang lokasinya ini agak terpencil. Nah Pak Sugi ini sempat nawarin lagi ke Pak Han, Han, kamu mau ikut lagi nggak? Ini ada patung yang harus tak kirim ke Sragen. Kalau kamu ini berminat, kamu ikut, nanti tak tambahin biayanya. Yang biasanya tak kasih segini, nanti yo tak tambahilah. Nah Pak Han langsung menyambut baik. Siap Pak, hitung-hitung jalan-jalan lah. Lagian kan pesanan ini masih dadet, masih sedikit pesanan undangan ini Pak. Nah singkat cerita, sore itu berangkatlah mereka ini sekitar jam 5 lebih. Dan ternyata waktu itu yang mau dikirim oleh Pak Sugi ini adalah satu patung Semar, dimana patung ini tingginya ini seukuran orang dewasa. Jadi sekitaran 160 sampai 170 cm gitulah. Nah patungnya ini mirip sekali, pokoknya dengan orang normal. Nah sebelum berangkat itu mereka ini sudah memastikan lagi kalau patung Semar ini kondisinya sudah ditidurkan dengan rapi, sudah pula diikat dengan sangat kencang dengan tali, dan untuk berjaga-jaga dari kondisi hujan. Patung Semar ini pun ditutupi dengan terpal. Jadi kondisinya ini sudah aman, sudah rapi. Kemudian berangkatlah mereka berdua ini menuju ke Sragen. Lalu setelah mereka ini melakukan perjalanan, di sekitaran jam 7 malam ini mereka sudah memasuki kawasan Sragen. Dan waktu itu Pak Sugi ini bilang ke Pak Han, Han, ini dari pusat kota Han, ini masih agak jauh ke rumah orang itu yang beli patung ini. Karena rumahnya ini ada di desa yang ya bisa dikatakan sangat terpencil lah. Ini gimana? Kita mau ngopi dulu apa langsung jalan aja? Udahlah Pak, langsung jalan aja. Nanti aja ngopinya setelah ngirim barang. Oh ya sudah kalau gitu. Kemudian mobil ini kembali dijalankan.
menuju ke satu desa itu kan. Dan semakin memasuki desa, suasana ini semakin gelap. Penerangan jalan ini udah gak ada lagi. Nah, dari situlah Pak Han ini mulai merasa takut. Dan dia ini sempat bilang ke Pak Sugi, "Pak Ki, ini apa gak salah jalan Pak? Kok jalannya dari tadi melewati hutan-hutan kayak gini ya?" Nah, Pak Sugi pun menjawab, "Memang kata orangnya kalau lewat arah yang barat ini jalannya kayak gini. Kita harus melewati hutan-hutan dulu gitu loh. Jadi ada dua jalanan. Jalannya ini dari arah barat, lalu satunya lagi dari arah timur. Tapi waktu aku ini habis dari rumah orangnya ini, aku pulangnya dan berangkat ini lewat arah timur, gak lewat sini. Jadi ini aku belum pernah lewat sini," kata Pak Sugi itu. "Ini aku nyoba jalan baru gitu loh. Ya untung-untung kan kita jadi tahu ada jalan baru." Nah, waktu itu karena Pak Han ini gak tahu menahu tentang daerah sana, Pak Han ini hanya bisa mengiyakan gitu kan kata-kata dari Pak Sugi. Mereka pun tetap lanjut jalan. Nah, di tengah perjalanan itu, Pak Han ini mulai ngerasa ada yang aneh dari arah belakang. Jadi di belakang dari mobil pickup ini kan ada satu kaca di belakang itu. Jadi kaca ini kan kita bisa ngelihat kalau naik ke mobil pickup ini ke arah belakang. Nah, dari arah belakang, dari arah kaca ini, tiba-tiba Pak Han ini mendengar seperti ada yang ngetuk-ngetuk kaca itu dari arah belakang. Terus seperti itu. Nah, Pak Han ini kan jadi tanya ke Pak Sugi tanpa melihat ke arah belakang, karena kondisinya Pak Han ini waktu itu takut. Beliau ini tanya, Pak Ki, jenengan apa nggak dengar Pak ada yang ngetuk kaca belakang?" Nah, Pak Sugi ini dengan santainya sambil ngerokok dan megang kemudi, Pak Sugi ini cuma menjawab, "Ya itu kan patung itu kalau ada lubang kan dia ini kegeser natap ke arah belakang kan. Kenapa toh kamu kok takut gitu?" "Gak gitu Pak Ki, tadi aku dengernya bukan kayak patung ini yang bentur ke arah natap ke belakang. Aku dengernya ini kayak ada yang ngetuk-ngetuk." Nah, waktu itu Pak Sugi ini gak menjawab lagi pertanyaan dari Pak Han ini atau kekhawatiran dari Pak Han. Dia ini tetap lanjut nyetir itu loh, lanjut jalan. Nah, gak lama kemudian Pak Han ini dengar lagi ketukan itu dari arah kaca yang ada di belakang. Nah, secara otomatis Pak Han ini noleh ke arah belakang. Dan ternyata waktu itu dia ini ngelihat ada sosok yang wajahnya ini kayak pakai topeng. Dia ini ngintip ke arah kaca itu. Dan wajahnya ini putih sekali, matanya ini merah, persis kayak orang yang pakai topeng. Nah, dari situlah begitu Pak Han ini ngelihat, beliau ini kan jadi kaget dan langsung bereaksi, Pak Ki, berhenti Pak, berhenti dulu Pak, berhenti." "Loh, ada apa tuh kan? Barusan ada yang ngetuk lagi Pak dari belakang." Akhirnya Pak Sugi ini pun turun dari mobil. Dia ini ngecek ke belakang, dan ternyata begitu dicek gak ada apa-apa. Di belakang ini sepi, kondisinya patung ini masih tertutup dengan terpal, tertutup dengan rapi. Nah, dari situ Pak Sugi ini tanya ke Pak Han, "Kamu ini lihat apaan?" "Saya ini lihat ada orang Pak lagi ngintip dari arah belakang." "Ah, yang bener kamu." "Iya Pak, masa saya ini bohong? Saya itu dari tadi dengar suara ketukan. Nah, setelah itu kok ada orang yang ngintip kayak pakai topeng." Nah, waktu itu Pak Sugi ini kondisinya gak takut sama sekali. Beliau ini tetap berpikir positif. Beliau ini bilang ke Pak Han, "Yus lah Han, ayo jalan lagi aja. Patung ini segera dikirim, terus kita langsung pulang setelah itu." Nah, jalanlah mereka. Dan ternyata hampir 1 jam mereka ini jalan. Mereka ini ngerasa cuma muter-muter aja di sekitaran area kawasan hutan itu. Jadi hutan itu adalah hutan jati. Dan kondisinya di sisi-sisinya juga ada beberapa persawahan. Nah, di sana juga nggak ada penerangan sama sekali. Mereka juga sama sekali nggak melihat satupun rumah. Jadi kemudian mereka ini merasa bingung. Ditambah Pak Sugi ini waktu itu sudah merasa kalau jalannya ini salah. Pak Sugi ini bilang ke Pak Han, "Han, aku kok ngerasa ini kita jalan cuma muter-muter aja ya di hutan ini, di sawah-sawah ini. Aku ngerasa ini kita salah jalan." Nah, waktu itu Pak Han ini mengiyakan apa yang barusan dikatakan oleh Pak Sugi itu. Dan gak lama setelah ngomong seperti itu, sambil mobil ini terus jalan, di situ mereka ini melihat ada 1 orang yang nampak duduk di pinggir sawah. Orang ini pakai sarung, jadi sarungnya ini ditutupkan di kepala. Dan orang ini nampak sambil menatap ke arah depan, ke arah jalan. Nah, Pak Han tanpa berpikir yang aneh-aneh langsung bilang ke Pak Sugi, Pak Ki, berhenti dulu Pak, saya tak turun bentar."
biar saya tanya ke orang itu. Nah, Pak Sugi pun akhirnya langsung menghentikan mobilnya. Kemudian Pak Han ini jalan turun dari mobil itu mendekati si orang ini. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak ini ditanya oleh Pak Han itu, "Pak, nun sewu Pak, kami mau ke alamat ini." Ini ditunjukkan kan kertas alamat ini sama Pak Han ini. Nah, si bapak-bapak ini cuma nampak diem sambil nunjuk ke arah sebelah kiri. Ditanya lagi sama Pak Han di situ, "Oh, lurus ya Pak?" Terus ambil ke arah kiri. Nah, bapak-bapak ini cuma manggut-manggut aja tanpa ngomong satu patah kata pun. Nah, waktu itu kondisinya Pak Han ini agak sebel akhirnya dengan bapak-bapak itu, karena ditanya ini kan cuma diem. Kemudian Pak Han ini pun pamit, langsung pamit. "Gimana Pak, matur nuwun." Baliklah Pak Han ini ke mobil. Terus sesampainya di mobil ini, Pak Sugi kan tanya di situ, "Gimana Han?" "Ya gitu Pak, lawang ditanya itu cuma diem aja orang itu, cuma nunjuk ke arah sana." "Nah, terus gimana Han ini?" "Ya lurus aja Pak, terus kayaknya kok belok ke kiri dari isyarat orang itu, bapak itu tadi." "Oh ya sudahlah, ayo jalanlah mereka." Nah, begitu mobil ini jalan lurus dan belok ke arah kiri, ternyata di situ cuma sama aja, cuma ada hutan-hutan. Di sebelah kanan kiri ini semuanya hutan jati dan tanpa adanya penerangan sama sekali. Nah, begitu mobil mereka ini melaju, kabut ini sudah mulai turun. Nah, disitulah baru Pak Sugi ini mulai merasa takut. Yang sebelum-sebelumnya Pak Sugi ini sama sekali nggak merasakan takut. Nah, pada saat itu Pak Sugi ini diem. Dan gak lama kemudian dari kejauhan itu mereka berdua ini melihat kayak ada sesuatu dengan ukuran yang agak besar. Nah, sesuatu ini seperti sedang berdiri di tengah jalan. Kemudian Pak Sugi ini kan tanya ke Pak Han, "Han, itu orang apa bukan ya?" Pak Han ini cuma diem aja karena saking takutnya. Nah, Pak Han ini juga melihat kondisinya ini ada sesuatu di tengah jalan ini, ukurannya ini agak besar, berdiri di tengah jalan itu berdiri. Nah, kayak menghalangi jalan dari mereka berdua. Dan semakin mereka ini mendekati sesuatu itu, barulah semakin jelas. Ternyata yang mereka lihat itu adalah sosok Semar yang berdiri persis di tengah jalan. Nah, pada saat itulah mereka berdua ini mulai panik. Han, iki piye Han?" Nah, Pak Han ini masih diem dengan wajah ini yang ketakutan. Dan keringat dingin ini sudah mulai bercucuran dari tubuh mereka berdua. Padahal informasi dari Pak Han, dulu itu kondisinya ini cuacanya gak seberapa panas gitu loh. Malah cuacanya ini sejuk. Tapi karena mereka ini ketakutan, keringat dingin ini pun keluar dari tubuh mereka berdua. Nah, gas mobil pun terus diinjak oleh Pak Sugi. Jadi dia ini nggak ngerem, beliau ini nggak ngerem mobilnya itu karena Pak Sugi ini tahu kalau itu bukan manusia. Dan setelah benar-benar dekat, mereka berdua ini semakin melihat wajah dari sosok Semar ini. Wajahnya ini benar-benar putih, seperti pakai pupur, pakai bedak, dan bibirnya ini nampak merah. Merahnya ini benar-benar menyala. Dan tanpa sadar, mobil mereka pun melewati sosok Semar ini. Bus seperti nembus gitu. Dan gak lama setelah itu, barulah mereka ini bisa melihat ada lampu-lampu. Nah, disitulah mereka mulai masuk ke satu desa. Dan singkat cerita, Pak Sugi ini bisa mengenali rumah orang yang beli patung itu. Karena kondisinya Pak Sugi ini pernah ke sana sebelumnya ketika sedang proses tawar-menawar harga. Nah, begitu mereka berhenti persis di depan rumah orang tersebut, barulah Pak Han ini bisa ngomong. "Pak Ki, itu tadi apa Pak?" "Lah, aku kan tadi tanya ke kamu cuma diem aja." Takut aku Pak, merinding semua badanku Pak. "Tadi kan Semar Pak, kok bisa kayak gitu ya, kayak patung ini." Wis lah, gak usah dibahas, kita udah sampai rumah orangnya." Nah, ketika mereka baru turun dari mobil, mereka ini langsung dipanggil oleh orang yang beli patung ini. Ternyata orang ini sudah nunggu dari tadi. Jadi bapak-bapak itu udah nunggu dari tadi yang beli patung itu. Nah, bapak-bapak ini kan langsung tanya gitu kan, "Jenengan ini lewat mana toh Pak? Kok dari tadi gak nyampe-nyampe?" Nah, Pak Sugi ini kan menjawab di situ, "Udah Pak, ceritanya panjang Pak. Yowis, ayo masuk dulu, ngopi-ngopi dulu." Nah, ketika mereka ini ngopi, Pak Sugi dan Pak Han ini gak cerita apapun. Jadi mereka ini cerita tentang hal lain. Jadi nggak cerita tentang kejadian yang baru saja mereka ini alami. Kemudian patung Semar ini yang dibawa itu kan segera diturunkan dari pick up, dibawa masuk. Nah, singkat cerita, setelah merokok dan menghabiskan kopi, mereka berdua pun langsung pamit pulang. Nah, sebelum pulang, si bapak-bapak pemilik rumah ini sempat bilang ke Pak Sugi, "Pak, jenengan tadi ini lewatnya sebenarnya mana toh?"
Lewat sana Pak, lewat hutan-hutan dari arah barat pokoknya. Loh, jenengan ini gimana? Kan waktu jenengan ke rumah saya tempo hari itu kan saya sudah bilang jangan lewat arah yang daerah barat, lewatnya arah yang timur aja. Kayak jenengan waktu pertama kali kesini nawarin patung Semar itu loh. Jenengan ini kan lewatnya dari arah timur. Kalau melewati arah barat ya pasti lewat di hutan-hutan itu. Padahal Pak, orang sini aja nggak ada yang berani gitu loh lewat di sana malam-malam kayak gini. Karena sering kali nyasarin orang. Nah disitulah Pak Sugi dan Pak An ini seperti menyadari. Berarti dari tadi kita ini memang muter-muter di tengah hutan itu. Kemudian orang ini langsung bilang gitu kan ke Pak Sugi, udah Pak, jenengan ini lurus saja ke timur, terus belok ke kiri. Nggak lama setelah belok kiri ini nanti ada belokan ke kanan. Jenengan lurus setelahnya ini, lurus terus sampai ketemu jalan raya. Kemudian Pak Sugi dan Pak An ini pun pamit pulang. Nah singkat cerita, setelah kejadian itu Pak Han ini masih sering gitu loh main ke rumahnya Pak Sugi. Dan mereka berdua ini masih sering kali ngirim-ngirim barang. Kalau kebetulan Pak Han ini belum ada orderan untuk nyetak undangan. Jadi ada beberapa perabotan ataupun barang-barang antik yang tetap dikirim oleh Pak Sugi dan Pak Han. Jadi mereka berdua ini masih sering keluar kota. Nah 2 bulan kemudian Pak Sugi ini bilang lagi ke Pak Han, Han, ini ada kiriman lagi ke daerah Gunung Kidul di sekitaran Jogja itu loh. Kamu mau ikut gak? Nah Pak Han ini langsung tanya ke Pak Sugi, ini barang yang mau dikirim apa dulu Pak? Kalau cuma meja, kursi, lemari, perabotan, saya maulah. Tapi kalau patung, topeng, ya pokoknya sejenis itu saya nggak mau Pak. Saya ini masih trauma sama kejadian waktu di Sragen itu. Kemudian Pak Sugi ini pun menjelaskan, ini ada wayang kulit yang harus dikirim ke daerah sekitaran Gunung Kidul. Waduh, wayang kulit? Nggak mau lah Pak saya, takut saya. Lah, wong cuma wayang kok takut. Itu loh, wayangnya udah dibungkus itu. Nah, memang wayang-wayang ini sudah dibungkus di dalam sebuah kardus yang ukurannya ini sangat besar. Jadi setelahnya Pak Han ini pun mengiyakan ajakan dari Pak Sugi. Karena kondisinya Pak Han ini kan nggak ngelihat secara langsung gitu loh fisik dari wayang-wayang itu. Karena sudah dimasukkan ke dalam satu kardus besar dan kondisinya ini sudah rapi, sudah dibungkus. Nah, waktu itu Pak Han ini bilang lagi ke Pak Sugi, terus berangkatnya ini mau kapan Pak? Ya ini hari ini nanti, agak sorean. Kita ke Gunung Kidul. Oh yes Pak, daripada saya juga nganggur, ini cetakan undangan juga masih sepi. Yowes, gini aja, nanti habis asar jam 4-an kamu langsung ke sini ya. Kita nanti langsung berangkat aja ke Gunung Kidul. Nah singkat cerita, sesampainya masuk di Gunung Kidul itu sekitaran jam 8 malam. Mereka ini masih harus menuju ke satu desa. Nah dari sinilah Pak Han ini lagi-lagi merasa ada yang aneh waktu itu. Karena waktu itu tiba-tiba mendadak ini turun gerimis. Padahal sedari mereka ini berangkat sampai di sekitaran Gunung Kidul itu, cuacanya ini sangat cerah. Dan gak lama kemudian gerimis ini disusul dengan turunnya hujan yang sangat deras. Nah saking derasnya hujan waktu itu, sampai-sampai mereka ini gak bisa ngelihat ke arah jalan di depan. Pandangan itu cuma sebatas sekitar 5 meteran aja ke depan itu. Nah waktu itu Pak Han ini sempat tanya ke Pak Sugi, Pagi, apa nggak lebih baik kita berhenti dulu Pak di warung? Waduh Han, coba kamu lihat keluar sana. Emangnya di sini ada warungan? Kita ini udah di tengah-tengah desa, udah nggak ada warung di sini. Oh iya ya Pak, udah nggak ada warung. Yowes lah Pak, ayo lanjut jalan aja. Lah mereka pun jalan lagi. Dan jalan yang mereka lalui ini jalannya benar-benar sangat rusak. Jadi jalan-jalan seperti kerikil-kerikil kecil gitu. Nah pada saat itu hujan ini masih turun. Dan gak lama setelah itu sekitaran setengah jam perjalanan, hujan ini pun reda. Dan mereka ini mulai memasuki satu pedesaan. Yang di kanan kirinya ini adalah persawahan. Gak ada satupun rumah di sana. Sampai pada akhirnya Pak Sugi ini pun memutuskan untuk menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Di situ dia bilang ke Pak Han, Han, wes lah, kita putar balik aja daripada nyasar lagi kayak pas di Sragen waktu itu. Nah Pak Han ini pun setuju. Dan sebelum mereka ini putar balik, mobil ini belum jalan, dari arah kemudi Pak Sugi itu ada satu orang. Beliau ini tiba-tiba muncul secara tiba-tiba, nggak tahu dari mana munculnya. Kemudian orang ini seperti mengagetkan Pak Sugi. Pak Sugi! Pak Sugi ini kan kaget. Oh nggih Pak, ayo Pak, cepet Pak, udah ditunggu itu sama Romo di sana. Nah Pak Sugi ini kan kondisinya kaget. Jadi Pak Sugi ini mengenali orang yang mengagetkan dia itu adalah orang yang sempat datang ke rumahnya ketika tawar-menawar dari wayang itu. Nah disitulah Pak Sugi ini nurut.
dia ini noleh, sama Pak Han juga noleh. Loh, di situ kok ada satu rumah. Jadi rumahnya ini seperti rumah keraton, besar sekali, mewah, dengan gaya ini gaya joglo. Nah, begitu mereka berdua ini ngelihat, mereka ini memang melihat di situ ada satu bangunan. Kemudian Pak Sugi ini kan bilang dengan orang itu, "Ngapunten Pak, dari tadi saya ini bingung mau jalan kemana. Soalnya dari tadi saya ini nggak ngelihat ada bangunan di sini." "Oh ya Pak, enggak apa-apa. Udah Pak, langsung aja Pak. Udah ditunggu Romo dari tadi soalnya." "Oh ya sudah kalau gitu Pak, saya bawa mobilnya ke sana ya." Akhirnya Pak Sugi dan Pak Han ini pun menuju ke rumah joglo itu. Nah, begitu mobil ini berhenti, mereka pun turun dan wayang-wayang ini langsung dibawa masuk ke rumah joglo tersebut. Dan ketika mereka ini masuk, halaman rumah joglo ini cukup luas dan kondisinya ini sangat sepi. Di sebelah pojok-pojok dari bangunan itu ada penerangan yang terbuat dari obor. Dan begitu mereka memasuki pendopo, mereka pun dipersilahkan masuk. Jadi di pendopo ini kondisinya ada satu pintu di sana. Nah, begitu pintu ini dibuka, ternyata di dalam ruangan itu sudah banyak orang yang siap memainkan wayang. Dan di atas panggung ini nampak sudah siap satu orang. Satu orang ini adalah seorang dalang. Dan ada satu kelir yang mungkin rencang semua sudah tahu. Kalau di pementasan wayang ini ada satu kelir yang berfungsi untuk mementaskan wayang. Nah, mereka ini kondisinya semuanya sudah siap di posisinya masing-masing. Dan pada waktu itu wayang ini langsung dibawa menuju ke atas, ke tempat dalang ini duduk. Nah, belakangan Pak Sugi ini baru tahu, baru menyadari kalau dalang tersebut adalah orang yang dipanggil Romo oleh seseorang tadi. Dan Romo inilah yang membeli wayang-wayang dari Pak Sugi. Nah, begitu wayang ini dibawa ke atas panggung, wayang ini langsung dikeluarkan dari kardus dan pementasan wayang ini pun dimulai. Nah, setelah pementasan wayang ini dimulai, nggak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Pak Sugi dan Pak Han. Orang ini menyuguhkan teh dan orang ini sembari bilang, "Pak, tetap di sini dulu ya, nonton pementasan wayangnya Romo sampai selesai." Nah, mereka berdua ini pun nurut. Sekalian mereka ini mikirkan mereka ini akan istirahat terlebih dahulu sebelum pulang ini ke Solo. Nah, waktu itu Pak Sugi dan Pak Han ini agak heran di situ kondisinya rencang semua. Karena yang nonton pementasan wayang ini cuma mereka berdua. Jadi cuma ada mereka berdua. Dan sisanya ini cuma mereka yang sedang memainkan perangkat gamelan dari pementasan wayang itu. Mereka ini nonton sambil mereka ini sesekali melihat ke arah belakang. Mereka ini memastikan lagi, ini siapa yang nonton ya? Kok cuma mereka ini berdua? Apa pementasan ini memang ditunjukkan untuk mereka berdua? Kok aneh kayak gini ya? Jadi mereka berdua ini merasa aneh. Akan tetapi mereka ini terus nonton. Sampai beberapa jam mereka ini nonton dan gak kerasa mereka berdua pun tertidur karena ngantuk dan kecapean. Singkat cerita, Pak Han dan Pak Sugi ini pun bangun dari tidurnya. Di situ mereka ini benar-benar kaget ketika mereka ini bangun dari tidurnya itu. Karena matahari ini nampak sudah mulai meninggi dan kondisinya rencang semua. Mereka itu sudah ada di tengah-tengah kebun. Dan di samping kanan kiri dari kebun itu, semuanya ini persawahan. Kemudian mereka juga melihat kalau wayang-wayang yang mereka bawa, semuanya ini berserakan di lokasi itu. Nah, nggak lama kemudian, di tengah-tengah kebingungan mereka berdua, Pak Sugi ini langsung bilang ke Pak Han, "Wis-wisan, ayoan, ditatani menehan, ditata lagi wayang-wayangnya, terus kita langsung pulang." Jadi kondisinya mereka berdua ini benar-benar bingung dan mereka ini juga ketakutan. Nah, mereka ini juga menyadari kalau mereka ini baru saja mengalami satu kejadian ganjil, satu kejadian mistis. Nah, begitu mereka selesai membereskan wayang-wayang itu, mereka ini melihat kalau mobil pick up mereka ini parkir ini persis di pinggir dari persawahan. Kemudian tanpa pikir panjang, Pak Sugi dan Pak Han ini langsung menuju ke mobil mereka dan mereka ini langsung putar balik melewati persawahan-persawahan itu, jalan mereka. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Pak Han ini kan main lagi ke rumahnya Pak Sugi. Dan pada kesempatan itu, Pak Han ini sempat tanya ke Pak Sugi, "Pak Ki, sebenarnya jenengan ini dapat wayang itu dari siapa, Pak?" Nah, Pak Sugi di situ menjawab, "Sebenarnya Han, aku dapat wayang ini juga aneh Han. Jadi aku dapat ini, ya dapatnya ini mengalami hal-hal aneh. Pokoknya hal ini sebenarnya mau tak ceritain sama kamu jauh-jauh hari. Tapi nggak tahu kenapa aku ini kok terus-terusan lupa." Jadi ternyata malam itu ketika Pak Sugi ini sedang duduk-duduk di depan rumah, Pak Sugi ini duduk-duduk sendirian. Di sekitaran jam 1:30 dini hari, Pak Sugi ini dihampiri oleh sepasang suami istri, di mana suami istri ini nampak seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek. Mereka berdua ini mau menjual wayang kulit.
Nah, waktu itu mereka ini mau menjual dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi ada beberapa, bisa dikatakan malah puluhan wayang kulit yang mau dijual dengan harga ini sangat murah. Mereka ini menawarkan cuma 300.000. Nah, karena Pak Sugi ini seorang pebisnis barang antik, beliau pun langsung tertarik. Lah, malahan Pak Sugi ini ketika membayar karena merasa eman, merasa sayang, merasa kasihan gitu, Pak Sugi ini pun memberikan ke kakek nenek ini dilebihkan. Yang harusnya cuma 300.000 ditambahi 200.000. Jadi totalnya ini 500.000. Nah, kemudian sebelum kakek dan nenek ini pergi, si kakek ini sempat bilang ke Pak Sugi, "Nak, nek iso wayangnya ojo didol yo, disimpen wae ning omah." Nah, waktu itu Pak Sugi ini menjawab, "Oh nggih Mbah, mangke tak simpen mawon, mboten bakal tak sade." Kemudian kakek nenek ini pun nampak pergi. Nah, selang seminggu kemudian ada yang datang ke rumahnya Pak Sugi, di mana yang datang ini adalah orang yang sempat menghampiri Pak Sugi dan Pak Han ketika mereka berdua ini disuruh untuk langsung ke satu bangunan yang seperti joglo keraton itu karena katanya sudah ditunggu oleh Romo. Nah, kedatangan orang ini waktu itu mau membeli wayang-wayang kulit itu dengan harga yang sangat mahal. Dan tanpa pikir panjang, tanpa pula Pak Sugi ini tanya dari mana orang itu tahu kalau dia mau koleksi wayang kulit, Pak Sugi ini langsung mengiyakan tawaran harga dari orang itu. Jadi Pak Sugi ini seolah-olah lupa dengan pesan dari sosok kakek tua yang entah sebenarnya beliau ini siapa. Jadi seorang kakek tua ini, sosok kakek tua yang seperti berpesan kalau bisa wayangnya jangan dijual, ditaruh di dalam rumah saja. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sugi itu, singkat ceritanya Pak Han ini masih sering main ke rumahnya Pak Sugi. Dan kalau kebetulan belum ada orderan nyetak undangan, Pak Han ini pun masih sering diajak gitu loh sama Pak Sugi untuk mengirimkan barang. Dan alhamdulillah kejadian itu adalah kejadian mistis terakhir kalinya yang dialami oleh mereka berdua ketika Pak Sugi ini masih aktif di bisnis itu. Nah, kondisinya di masa sekarang Pak Han ini masih bergerak di bidang usaha itu percetakan, akan tetapi percetakannya ini sudah sangat besar dan dijalankan oleh anak semata wayangnya yaitu Mas Bagus. Dan informasi dari Pak Han, Pak Sugi ini sudah mangkat beberapa tahun yang lalu. Al-Fatihah. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Pak Handoko yang ada di sekitaran Solo. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Ridho. Ridho ini asalnya dari Semarang. Semarangnya ini Semarang pinggiran. Dalam artian dia ini tinggal bukan di Semarang bagian kotanya gitu loh. Nah, Ridho ini cerita tentang pengalamannya di tahun 2018 ketika Ridho ini sempat diundang untuk mengisi sebuah acara pengajian di daerah Brebes. Jadi sebelum kejadian itu, Ridho ini menceritakan kalau dulu ini dia sempat mondok. Jadi dia ini sempat jadi santri di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren Tebu Ireng. Dimana kita semua tahu pondok pesantren tersebut didirikan oleh salah satu tokoh bangsa Indonesia yang juga pendiri dari Nahdlatul Ulama NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ketika mondok, Ridho ini belajar banyak hal, terutama tentang ilmu agama Islam tentunya. Kemudian setelah beberapa tahun ini mondok, dia ini lulus dengan predikat brilian. Dalam artian semua nilai-nilai yang didapat oleh Ridho ini alhamdulillah bagus. Sampai pada akhirnya setelah lulus dari pondok itu, Ridho ini kembali pulang gitu loh ke kampung halamannya yang ada di Semarang. Nah, singkat cerita beberapa tahun kemudian Ridho ini pun menikah dan menjadi seorang mubalik muda. Jadi dia ini menjadi seorang pendakwah ketika umurnya ini usianya masih relatif sangat muda. Jadi waktu itu Ridho ini mulai kan menyampaikan ilmu agama Islam yang dia ini peroleh ketika dia ini mondok. Ridho ini juga seringkali diundang untuk mengisi acara-acara pengajian ke beberapa wilayah ini yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Di samping itu, Ridho dan istrinya ini juga punya satu usaha
yaitu toko sembako. Nah, toko sembako ini ada di depan rumahnya. Jadi Ridho dan istrinya ini ngontrak, lalu di depan rumahnya ini ada satu ruangan yang kosong ini kemudian difungsikan jadi toko sembako itu. Nah, ketika Ridho ini berada di rumah, dalam artian belum ada acara ataupun belum ada undangan untuk mengisi pengajian, Ridho ini membantu istrinya untuk mengurus toko sembako itu. Sembari ya mereka berdua ini kan fokus beribadah. Dan kondisinya pada saat itu Ridho dan istrinya ini belum diberi momongan. Lalu berjalannya waktu, singkat cerita, di suatu malam sekitaran jam 8 ini, Ridho ini sedang menjaga tokonya seorang diri. Jadi istrinya ini masih di dalam rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan ya busana muslim seperti gamis itu terusan, gobro-gobro, dan dia ini berjilbab, lalu bercadar pula. Jadi wajahnya ini tidak kelihatan, cuma matanya aja. Dan semua yang dikenakannya itu berwarna serba hitam. Kemudian Ridho ini kan menyapa wanita itu. Ridho ini nyapa, dia juga bertanya gitu, "Monggo mbak, mau beli apa?" Nah, wanita muda itu cuma berdiri aja di depan meja kasir, lalu nampak ini menggelengkan kepala. Justru kemudian wanita ini berucap ke Ridho, "Jenengan ini Ustadz Ridho ya?" Nah, Ridho ini kan kemudian menjawab, "Oh nggih mbak, pripun, ada yang bisa saya bantu?" Nah, dari situlah wanita itu kemudian menjelaskan maksud kedatangannya itu. Jadi Ridho ini diundang ke sebuah acara pernikahan untuk mengisi pengajiannya. Dan acara itu nantinya ada di sekitaran daerah Brebes. Nah, waktu itu Ridho ini agak bingung. Ini kenapa kok mau ngundang ke acara pengajian, gak menghubungi dia lewat WA aja. Karena biasa-biasanya pengakuan dari Ridho, kalau dia ini dapat undangan, dia ini diundang untuk ngisi pengajian, itu selalu lewatnya WA. Nah, akhirnya di situ Ridho ini kan tanya sama wanita itu, "Loh, lambaknya ini dari daerah mana?" Wanita itu pun menjawab kalau dia ini dari daerah Brebes. "Loh mbak, kan jauh banget, kok gak lewat WA aja?" Wanita itu gak menjawab. Kemudian justru wanita itu bilang lagi ke Ridho, kalau acara pengajiannya nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat di minggu depan. Sedangkan pada waktu itu, ketika Ridho ini dihampiri oleh wanita itu, harinya hari Sabtu. Dalam artian berarti pengajian ini akan diadakan di hari Jumat depannya, gitu loh. Nah, wanita itu juga bilang ke Ridho kalau dia ini nanti diminta untuk Ridho ini diminta untuk datang ke satu dusun di salah satu kecamatan yang ada di sekitaran Brebes. Dan nanti kalau udah sampai di sana, dia ini Ridho akan dijemput oleh pihak keluarga dari yang mau mantenan. Nah, menurut informasi dari wanita itu, dusunnya itu kecil. Jadi Ridho ini diminta untuk tidak khawatir ataupun bingung nantinya kalau udah sampai di sana gitu loh. Karena kata wanita itu cuma ada satu acara pernikahan di dusun itu di hari itu juga, Jumat depan itu. Nah, waktu itu Ridho ini seolah-olah nggak bisa nolak. Dia ini seperti menuruti semua yang dikatakan oleh wanita itu. Meskipun pada saat itu Ridho ini merasakan ada satu keanehan gitu loh. Jadi di sini Ridho juga tidak menyebutkan kepada kami ini mengenai nama dusun ataupun kecamatannya ini di mana gitu, nama asli dari dusun ataupun kecamatannya ini tidak disebutkan karena menyangkut satu kejadian yang mau tak ceritain ini di belakang. Jadi di sini kami akan sebut saja nama dusunnya ini dengan nama Dusun Salak untuk mempermudah gitu. Nah, waktu itu Ridho ini akhirnya menyanggupi walaupun dia ini merasa aneh karena dia ini seolah-olah nggak bisa nolak gitu. Kemudian Ridho ini bilang ke wanita itu, "Gimpun mbak, mangke biaya transportasi ke Brebes tak talangi kulo rumiyin." Karena memang biasanya kalau Ridho ini dapat undangan, dia ini akan mengurusi segala sesuatunya itu sendiri dengan tujuan untuk mempermudah panitia acara gitulah atau penyelenggara ini, pihak penyelenggara, untuk mereka ini biar nggak merasa direpotkan. Jadi Ridho ini akan mengurus segala sesuatunya terlebih dahulu sendiri. Kemudian nggak begitu lama wanita itu pun pamit dan pergi dari toko sembako si Ridho itu. Nah, sepeninggalan wanita itu, Ridho ini jadi mikir, ini barusan kok agak aneh ya. Wanita itu sama sekali
tidak memperkenalkan dirinya, terus suaranya itu terdengar aneh. Jadi informasi dari Ridho ini suaranya itu kecil dan agak serak gitu. Lalu dia ini kok tahu Ridho ini seorang ustadz ini dari siapa? Wong Ridho ini nggak merasa pernah mengisi pengajian ke daerah sekitaran Brebes sana. Nah waktu itu Ridho ini sempat kepikiran tentang satu temannya yang namanya ini Burhan. Jadi Burhan ini dulu teman akrab si Ridho sewaktu mondok itu di Tebu Ireng. Dan dia ini anak asli Brebes. Nah Ridho ini kan akhirnya kepikiran si Burhan itu. Oh jadi mungkin si Burhan ini yang memberitahu wanita itu. Jadi dia ini nggak mau ambil pusing setelahnya. Walaupun dia ini mengakui dia ini merasa aneh pada waktu itu. Lalu yang membuat Ridho ini agak aneh lagi, dia ini disuruh datang ngisi pengajian di acara mantenan, di acara pernikahan. Dimana sebelumnya Ridho ini nggak pernah sama sekali, belum pernah ngisi pengajian untuk acara pernikahan waktu itu loh. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi Ridho ini kan merasa aneh karena ini nggak seperti biasa-biasanya. Biasanya dia ini disuruh ngisi di acara-acara yang memang khusus gitu, untuk acara pengajian gitulah. Ya seringkali bertemakan motivasi generasi muda Islam, seperti bagaimana cara menghindari budaya hura-hura atau bagaimana cara menghindari budaya hedonisme dan lain sebagainya. Karena memang pada waktu itu kan Ridho ini sebagai ya seorang mubalik yang usianya tergolong masih muda walaupun sudah menikah. Kemudian karena merasakan satu keanehan itu, dia ini coba cerita gitu loh hal tersebut dengan istrinya ketika toko ini sudah tutup. Nah waktu itu istrinya ini nggak merasa ada keanehan sama sekali. Istrinya itu cuma bilang, ya wis lah mas, gak usah mikir sing aneh-aneh. Sing penting kan niatmu ini arep dakwah. Temane opo? Wae lah bebas, yang penting iso tersampaikan dengan baik. Lagian ini kan bisa jadi pengalaman pertama buat mas ngisi pengajian di acara kawinan. Istrinya cuma menjawab seperti itu. Jadi menurut istrinya nggak ada yang aneh sama sekali. Nah di keesokan harinya, Ridho ini pun menghubungi satu temannya itu yang namanya Burhan. Dia ini chat WA si Burhan gitu. Nah waktu itu Ridho ini sempat tanya di chat itu dengan si Burhan, apa dia ini yang ngasih tahu ke wanita itu kalau Ridho ini biasa ngisi acara pengajian. Dan ternyata Burhan itu nggak tahu menahu. Nah dari situ Ridho ini walaupun merasa aneh, setelahnya dia ini nggak mau ambil pusing gitulah. Dia ini justru bilang ke Burhan, ya wis lah Han, pokoknya ini udah tak terima. Acara ini, pengajian ini di Brebes sudah tak terima. Alhamdulillah intinya, wono pengajian yang daerahmu. Mangko sekalian awake dhewe ketemu silaturahmi. Wis suwi juga aku nggak ketemu mbek kowe, mbek wong tuamu, kangen aku. Nah kondisinya memang dulu ketika mondok ini mereka ini sangat akrab. Dan informasi dari Ridho, dia ini pernah sekali diajak oleh si Burhan ini main ke rumahnya. Nah singkat cerita, di hari Kamis malam, berarti malamnya ini malam Jumat, Ridho ini mau berangkat ke Brebes. Jadi kenapa Ridho ini berangkat di hari Kamis malam itu? Karena rencananya Ridho ini akan sampai di Brebes sekitaran tengah malam. Jadi karena memang jarak tempuh dari Semarang ke Brebes ini kan cukup jauh, sekitaran 5-6 jam lah. Dan nantinya dia ini akan dijemput oleh Burhan. Terus si Ridho ini mau nginep dulu di rumahnya Burhan itu loh. Jadi di sana mereka ini kan bisa silaturahmi, mereka bisa melepaskan kangen, cerita-cerita lah ketika dulu masa-masa mereka ini lagi mondok. Karena kebetulan kan pengajian itu akan dimulai di hari Jumatnya ba'da asar. Dan kebetulan pula Dusun Salak itu ternyata itu cukup dekat gitu loh dengan alamat rumahnya si Burhan. Setelah si Ridho ini bilang sama Burhan, dusunnya ini Dusun Salak. Oh deket itu sama rumahku. Yowis lah nanti kamu sekalian tak antar. Nah kemudian Ridho ini pun diantar oleh adik laki-lakinya dengan sepeda motor. Dia diboncengin untuk menuju ke sisi jalan raya, lokasi di mana Ridho ini biasanya nyetop bus kalau dia ini mau pergi keluar kota. Nah waktu itu sampai di lokasi, adiknya ini langsung pamit pulang. Dan informasi dari Ridho, lokasi di sana itu memang sepi rencang semua. Sepi ini dalam artian cuma ada beberapa rumah dan pertokoan, di mana toko-toko ini bukanya cuma di siang hari gitu. Kalau malam ini semuanya tutup. Jadi lokasinya ini benar-benar sepi dan cukup gelap. Nah waktu itu entah kenapa Ridho ini merasa suasana agak berbeda dari biasanya. Jadi kenapa dia merasa seperti itu?
Karena jalan raya ini biasanya rame, banyak kendaraan yang lewat di situ, meskipun lokasinya ini sepi. Tapi berbeda dengan malam itu. Malam itu nampak lengang. Jadi jalan raya ini benar-benar sepi. Kemudian dia ini kan jadi ngecek handphonenya di situ. Ini jam berapa tuh? Dia cek jamnya. Udah jam 8:30 malam. Ini kok nggak ada kendaraan yang lewat satupun ya. Apalagi bus. Ini ada bus nggak untuk ke arah barat gitu kan? Sama sekali nggak ada yang lewat. Nah, akhirnya Ridho ini memutuskan untuk duduk di pinggir jalan dulu. Dia mulai hisap sebatang rokok di situ sembari menunggu bus malam gitu loh, untuk arah ke barat ini lewat. Dan tepat di jam 9 malam ada bus ini yang datang rencang semua. Nah, di situ Ridho ini pun siap-siap gitu kan, mau nyetop di situ. Nah, waktu itu Ridho ini lihat bus ini masih agak jauh menuju ke arahnya. Bus ini agak aneh. Biasanya bus malam ini jalannya agak cepet gitu loh, agak banter. Ini kok jalan pelan bener ya, batin si Ridho ini. Nah, kemudian setelah dekat, Ridho pun nyetop bus itu kan, kiri. Nah, ketika bus ini berhenti, Ridho ini merasa aneh di situ. Jadi kondektur dari bus ini turun, ini sembari berteriak, dusun Salak Brebes, dusun Salak Brebes. Di situ Ridho ini kan merasa aneh. Ini kok kondektur seolah-olah tahu kalau aku ini mau menuju ke dusun Salak yang ada di Brebes. Karena biasanya kalau kondektur ini menawarkan penumpang ini mau kemana, ini tidak secara spesifik gitu loh, menyebutkan nama daerah, apalagi itu satu dusun. Biasanya paling nyebut ya nama kota gitu, misalnya yang Brebes atau Tegal. Nah, ditambah lagi pakaian yang dikenakan oleh kondektur bus itu adalah pakaian adat Jawa, semacam beskap itu warnanya hitam. Dia juga pakai belangkon ini di kepalanya. Kemudian Ridho ini juga melihat kalau warna dari bus ini nggak seperti bus pada umumnya. Biasanya bus itu berwarna cerah gitu catnya, misalnya putih gitu, terus ada seretnya hijau atau kuning, merah atau biru, pokoknya terlihat menarik mata gitu gradasi warnanya. Tapi berbeda dengan bus itu. Bus itu berwarna hitam dan nggak ada warna yang lain, jadi benar-benar kelihatan gelap. Lalu di badan bus itu juga nggak ada stiker ataupun tulisan gitu semacam nama PO perusahaan otobus atau stiker-stiker apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma polos saja hitam. Nah, akhirnya Ridho ini pun naik itu ke dalam bus. Pikir si Ridho, daripada dia nggak dapat bus setelah ini, walaupun dia sudah menangkap beberapa keanehan. Karena memang jalanan dari tadi kan benar-benar sepi, nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Nah, ketika Ridho ini naik ke dalam bus, Ridho ini melihat kalau supir bus ini wajahnya ini pucat. Supir ini juga mengenakan pakaian yang sama dengan kondektur busnya, pakaian beskap warna hitam, lengkap dengan belangkonya. Dia ini juga melihat orang-orang yang naik di dalam bus itu nampak menunduk ini dan diem. Jadi wajah keseluruhan dari penumpangnya ini gak kelihatan karena menunduk itu. Dan mereka semua ini mengenakan pakaian adat Jawa. Yang laki-laki ini pakai beskap warnanya hitam, dan yang wanita itu memakai kebaya ini bercorak batik dengan rambut ini seperti disanggul. Nah, pengakuan dari si Ridho, di dalam bus itu kondisinya gelap dan sunyi. Nggak ada lampu bus gitu loh. Di dalam itu yang dinyalakan itu nggak ada sama sekali. Nggak terdengar juga suara alunan musik yang biasa-biasanya ini ya di bus-bus pada umumnya itu kan terdengar untuk hiburan penumpang gitulah. Semacam ya musik campur sari atau dangdut koplo, itu sama sekali nggak terdengar. Lalu kaca-kaca dari bus itu juga tertutup rapat dengan tirai yang juga berwarna hitam. Jadi Ridho ini nggak bisa melihat kondisi di luar. Setelahnya bus itu mulai jalan pelan. Ridho ini pun jalan gitu ke belakang buat nyari tempat duduk. Ini jalan. Dan nggak begitu lama, ketika Ridho ini sedang jalan ke belakang, mulai tercium aroma melati yang cukup menyengat. Kemudian waktu Ridho ini mau duduk itu kan, dia ini kan sempat melihat ke arah kursi paling belakang. Nah, di sana itu dia melihat ada seorang wanita yang duduk sendirian. Wanita itu mengenakan pakaian pengantin dengan adat Jawa, dan kepalanya ini dihiasi dengan rangkaian bunga melati. Jadi nampak seperti seorang pengantin, tapi wajahnya itu samar-samar, nggak begitu kelihatan karena memang gelap di dalam bus itu. Kemudian Ridho ini pun duduk sendirian, dia ngambil tempat duduk sendirian, dan dia ini batin, oh aroma melati ini barusan berarti dari wanita itu yang nampak seperti seorang pengantin yang duduk sendirian di belakang. Dan mungkin ini rombongan pengantar pengantin wanita. Tapi kok supir dan kondekturnya juga seperti ikut nganter ya?
Karena Ridho ini kan melihat dari pakaian yang digunakan oleh kondektor dan supirnya itu pakai beskap juga, pakai belangkon gitu kan. Apa ini bis pesanan ya? Tapi kalau bis pesanan ini kok aku diizinin buat naik? Kondektur juga aneh. Tadi sempat menawari Dusun Salak Brebes. Dusun Salak Brebes seolah-olah tahu aku ini mau ke Dusun Salak itu yang ada di Brebes. Nah, ketika Ridho ini masih dalam kebingungan itu, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata dari Burhan. Diangkatlah telepon itu. Nah, Burhan ini tanya ke Ridho, "Assalamualaikum, Dok. Kamu udah sampai mana, Dok?" "Waalaikumsalam, Man. Aku ini baru dapat bis kan, baru naik." "Udah kamu tidur dulu aja. Nanti paling sekitaran jam 3 dini hari lah. Aku ini baru sampai ke Brebes. Nanti kamu tak telepon lagi, tak bangunin buat jemput aku." "Oh ya wes kalau gitu, aku tak tidur dulu aja. Yang penting kamu hati-hati di jalan." "Ya wes kan, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian telepon itu pun ditutup. Nah, setelah telepon dari Burhan itu ditutup oleh Ridho, dia ini berusaha untuk berdamai dengan kebingungannya itu. Ya walaupun nggak bisa dia pungkiri kalau Sikon pada saat itu benar-benar janggal gitu kan. Ya wes lah, yang penting Bismillah, yang penting aku iki untuk bis, aku yang penting dapat bus, insya Allah semua baik-baik aja lah. Mungkin ya memang benar bus ini mau nganten gitu, mau ngantar mantenan gitu lah. Terus setelahnya Ridho ini kan duduk sendiri, dia ini ketip, dia ini iseng mau buka tirai jendela dari bus itu. Dia mau lihat gitu keluaran kalau bus ini udah sampai mana gitu. Nah, ketika tirai ini dibuka, Ridho ini cuma melihat gelap di luar, nggak kelihatan apapun di luar. Ridho ini kaget kan, loh kok cuma gelap? Dia ini ngucek-ngucek matanya, dia buka lagi tirainya, dia lihat lagi keluar, masih utuh, cuma nampak gelap aja. Akhirnya tirai itu pun ditutup oleh si Ridho. Ridho ini milih untuk memejamkan matanya saja di situ. Dia berusaha untuk tidur, walaupun dia ini benar-benar merasa aneh, dia ini merasa bingung. Ini sebenarnya bisa apa ya? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya baik-baik aja lah. Kemudian Ridho ini pun tertidur. Nah, singkat cerita, Ridho ini dibangunkan oleh kondektur dari bus itu. Mas, bangun mas, bangun. Udah sampai Dusun Salak mas, udah sampai Dusun Salak. Nah, Ridho ini pun bangun. Loh, kok cepet banget? Batin si Ridho, perasaan aku ini baru aja tidur, tapi kok udah sampai? Ridho ini tanya ke kondektur itu kan, "Bener pak, ini udah sampai Brebes?" "Iya mas, udah sampai, silahkan turun." "Ayo turun aja, udah sampai Brebes kok." Kondektur itu menjawab ini sembari jalan gitu loh, meninggalkan Ridho ini ke depan. Akhirnya mau nggak mau Ridho ini pun turun, dan bus itu pun kembali jalan pelan. Kemudian Ridho ini seperti baru ngeh di situ. Loh kok aku nggak ditarik bayaran? Ridho ini belum bayar gitu kan. Astagfirullah, aku sampai lupa bayar. Nah, dia ini mau manggil bus itu lagi, tapi bus ini udah nggak kelihatan. Hilang nih ditelan gelapnya malam. Setelahnya dia ini lihat handphonenya. Loh, kok masih jam setengah 10 malam? Masa udah sampai Brebes? Berarti perjalanan barusan dari Semarang cuma setengah jam aja, 30 menit. Yang harusnya 5 sampai 6 jam. Kok cepet banget? Ridho ini benar-benar bingung. Kemudian dia ini lihat ke sekelilingnya. Cuma ada jalanan tanah ini yang nampak lebar. Dan ada di situ 4 rumah. Rumah-rumah itu nampak sederhana, terbuat menggunakan bambu dan beratap jerami. Penerangan dari rumah itu juga cuma memakai lampu tempel kecil itu. Jadi lampu teplok kecil yang pakainya minyak. Suasananya nampak sepi. Nggak ada satu orang pun di sana. Jadi Ridho ini benar-benar, ini aku dituruni di mana? Dia ini bingung di situ. Akhirnya dia ini jalan kan, menuju ke satu rumah untuk dia ini bertanya. Nah, disitulah Ridho ini melihat ada plang menggunakan kayu. Di plang itu bertuliskan Ketua RT Dusun Salak. Nah, di situ Ridho ini jadi lega. Oh, berarti benar. Aku udah sampai di alamat. Jadi di salah satu rumah ini ada satu plang pakai kayu, plang itu bertuliskan Ketua RT Dusun Salak gitu. Ridho ini lega, aku sampai di alamat. Kemudian dia ini mau telepon si Burhan untuk minta dijemput gitu kan. Nah, ketika dia ini telepon, nomor Burhan ini nggak aktif. Lalu dia coba chat WA ke si Burhan itu kan, dia juga nggak terkirim. Akhirnya dia pun mau nggak mau mengetuk pintu rumah itu untuk bertanya, seperti niatan awal tadi dia itu.
Rito ketuk pintu rumah itu kan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara sautan dari seorang wanita. Lalu pintu rumah ini pun terbuka dan nampak di situ seorang wanita berusia parubaya, sekitaran 40 tahunan ke atas. Informasi dari si Rito ini. Wanita itu mengenakan pakaian seperti wanita zaman kuno, wanita Jawa zaman kuno. Jadi cuma pakaian atasan ini kebaya dan bawahnya ini pakai jarik batik. Nah kemudian Rito ini kan tanya, permisi bu, Pak RT-nya ada? Oh bapak lagi keluar mas, ada yang bisa saya bantu? Gini bu, ini bener dusun Salak ya bu, yang ada di Brebes? Iya mas bener. Gini bu, saya ini dari Semarang. Seminggu yang lalu saya ini diundang untuk ngisi pengajian di acara mantenan oleh seseorang. Katanya acaranya di dusun ini, tapi saya ini nggak kenal bu dengan seseorang itu. Oh iya mas bener, besok ada mantenan, keluarganya Pak Muslih, rumahnya itu di belakang. Masnya ini jalan aja lurus, ngikutin jalan, nanti lewat pematang sawah baru ketemu rumahnya Pak Muslih. Oh ya sudah bu, terima kasih informasinya, saya tak kesana dulu. Salam buat bapak ya bu. Assalamualaikum. Iya mas sama-sama. Waalaikumsalam. Nah gak lama kemudian Rito ini kan mulai jalan ke arah yang ditunjukkan oleh ibu-ibu itu, sembari dia ini berusaha untuk menghubungi Burhan. Tapi Burhan ini sama sekali nggak bisa dihubungi, di telepon nggak bisa, chat WA juga nggak terkirim. Akhirnya Rito ini terus jalan sampai ketemu dengan pematang sawah. Nah suasana ini benar-benar gelap dan sunyi. Dia terangi jalannya dia lewati itu hanya dengan lampu flash yang ada di handphonenya gitu kan. Lampu flash ini dinyalakan untuk menerangi jalan itu. Dan setelah melewati pematang sawah, Rito ini melihat ada 4 rumah yang nampak diterangi dengan cahaya berwarna kuning hangat. Dan jaraknya ini masih agak jauh. Nah dia ini batin kan si Rito ini, mungkin itu rumahnya Pak Muslih. Dia pun lanjut jalan lagi. Dan setelah dekat, dia ini kaget. Loh, lah ini kan 4 rumah yang tadi. Dan bener aja, di situ Rito melihat ibu-ibu tadi yang nunjukin dia alamat rumahnya Pak Muslih. Jadi ibu-ibu ini ada di situ. Dia ini sedang duduk di depan rumah dengan 2 anak perempuannya. Nah kemudian Rito ini kembali menghampiri ibu-ibu itu kan. Dan sekali lagi dia ini bertanya, permisi bu, barusan saya jalan ke sana kok balik lagi ke sini ya? Oh masa toh mas? Jalannya bener ke sana mas. Coba masnya jalan lagi ke sana. Oh iya bu, terima kasih bu, terima kasih. Setelahnya ibu-ibu ini masuk ke dalam rumah dengan 2 anak perempuannya. Rito ini jalan lagi, sembari batin dia ini. Jalannya kan cuma ini. Masa aku ini salah jalan terus balik lagi? Dan hal serupa kembali dialami oleh Rito. Jadi dia ini balik lagi ke 4 rumah tadi. Nah dari situlah Rito ini merasa capek. Dia pun memutuskan untuk numpang istirahat ke salah satu rumah yang ada di sana. Dia ini nggak ngetuk lagi pintu rumah dari ibu-ibu tadi yang kemungkinan istri dari Pak RT, karena nggak enak udah tanya sampai 2 kali gitu kan. Jadi Rito ini ngetuk pintu rumah yang lain. Jadi di sebelah rumah dari Pak RT ini ada satu rumah. Nah rumah itu yang diketuk oleh si Rito. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Gak begitu lama terdengar sautan dari dalam. Waalaikumsalam. Jadi sautan ini dari seorang nenek tua. Suaranya ini suara seorang nenek tua. Nah pintu rumah ini pun terbuka. Dan memang nampak seorang nenek tua dengan dandanan yang sama dengan ibu-ibu tadi. Jadi seperti dandanan perempuan Jawa pada zaman kuno. Kemudian Rito ini pun menjelaskan maksud dari kedatangannya. Dan dia juga menjelaskan kembali seperti tadi apa yang sudah dia ini jelaskan dengan ibu-ibu yang kemungkinan istrinya dari Pak RT. Kalau dia ini mau menuju ke salah satu rumah yang sedang ada mantenan gitu. Dan jawaban dari nenek tua itu sama persis dengan jawaban dari ibu-ibu tadi. Jadi cuma itu jalannya untuk menuju ke rumahnya Pak Muslih yang mau mantenan itu. Nah akhirnya Rito ini izin di situ kan. Dia izin terlebih dahulu ke nenek tua itu karena dia ini merasa capek waktu itu. Ya pun mbah, saya izin mau numpang dulu ya mbah di sini istirahat di depan rumah. Boleh ya mbah? Sekalian saya ini mau sholat. Nah Rito ini pun diizinkan oleh nenek tua itu. Kemudian nenek tua ini masuk ke dalam rumahnya. Pintu rumah ini kembali ditutup. Jadi memang di depan rumah nenek tua itu ada sebuah amben. Amben itu seperti tempat untuk tidur yang dibuat menggunakan bambu biasanya. Kalau di tempatku ini namanya amben.
Lalu di depan rumah itu juga nampak ada sebuah gentong air dengan ukuran yang cukup besar dan nampak sudah berlumut. Jadi gentong itu gentong tanah liat. Kemudian Ridho pun mengambil air wudhu di gentong itu dan melaksanakan ibadah sholat isya di atas samben. Setelahnya dia ini duduk istirahat di atas samben itu sembari bersandar gitu, punggungnya disandarin ke dinding bambu dari rumah itu. Di situ Ridho ini kembali berusaha menghubungi Burhan. Akan tetapi benar-benar nggak bisa Burhan ini dihubungi. Akhirnya dia berusaha untuk telepon dan chat WA istrinya yang ada di rumah di Semarang. Tapi sama aja, nggak nyambung, chat WA juga nggak terkirim. Padahal sinyal di handphone itu penuh menurut pengakuan dari si Ridho pada waktu itu. Nah nggak terasa, akhirnya karena kecapean ini, Ridho pun ketiduran di atas samben itu. Karena dia ini benar-benar merasakan capek yang luar biasa setelah dari tadi ini jalan gitu kan, nyari alamat dari Pak Musle ini dan seperti muter-muter gak karuan aja di lokasi itu. Nah singkat cerita, Ridho ini tertidur, dia pun dibangunkan oleh seseorang. Mas, bangun mas, bangun. Kok tidur di sini? Nah Ridho ini pun bangun. Dia lihat ke sekeliling, loh, lah kok aku ini di kuburan. Jadi Ridho ini tidur di tengah-tengah area pemakaman. Dia tidur persis di depan pondokan kecil yang biasa dijadikan tempat untuk menaruh keranda dan perlengkapan-perlengkapan untuk jenazah. Dan waktu itu kondisinya ini masih gelap, masih malam. Kemudian Ridho ini pun langsung tanya kan ke seseorang itu yang membangunkan dia, di mana seseorang itu adalah lelaki tua yang berusia kisaran 50 tahunan. Ridho ini kan tanya, Pak, kok saya ini ada di kuburan? Lah saya juga nggak tahu mas, kok bisa-bisanya mas ini tidur di sini? Yowes mas, ayo ikut saya dulu ke rumah. Rumah saya nggak jauh dari pemakaman ini. Masnya ini kayak orang linglung. Ayo ya mas, ikut saya, nggak usah takut. Akhirnya Ridho pun nurut. Nah, sembari mereka berdua ini jalan, lelaki itu memperkenalkan dirinya. Nama lelaki itu adalah Pak Untung. Beliau ini profesinya jadi tukang cari kodok gitu loh, cari kelelawar kalau di malam hari. Nah kalau di tempatku ini biasanya disebut tukang ngobor gitu, tukang ngobor kodok, tukang ngobor ular, tukang ngobor kelelawar. Dan beliau ini juga seringkali nyari cacing untuk umpan mancing gitu di sekitaran area dari pemakaman tadi. Jadi waktu itu Pak Untung ini lagi cari cacing dan melihat ada seseorang yang tidur di tengah pemakaman. Nah awalnya Pak Untung ini malah ngiranya si Ridho ini sengaja tidur di tengah kuburan itu buat nyari nomor togel gitu loh. Jadi Pak Untung ini bicara dengan si Ridho, loh mas, tak kirain jenengan ini tidur di tengah makam ini mau nyari nomor togel. Wah enggak pak, saya juga bingung, jawab si Ridho kan. Nah singkat cerita, setelah jalan itu mereka tiba di rumahnya Pak Untung yang memang ya lokasinya nggak begitu jauh dari pemakaman itu. Kemudian Ridho ini pun dibuatkan kopi hitam oleh istrinya Pak Untung. Di situ Ridho ini menceritakan semua yang dia ini alami. Nah waktu itu di rumahnya Pak Untung ini handphone dari si Ridho ini terus-terusan bunyi. Jadi banyak sekali notifikasi yang masuk, tapi dia ini nggak langsung membuka handphonenya itu. Dia ini masih melanjutkan obrolannya dengan Pak Untung dan istrinya. Nah Ridho ini akhirnya tanya kan di situ kalau dia ini sebenarnya ada di mana. Dan ternyata Ridho ini ada di sekitaran dari daerah Alas Roban. Loh, kok bisa di Alas Roban pak? Dia ini benar-benar bingung dan merasa kayak orang yang linglung. Kemudian Ridho ini buka handphonenya. Wah notifikasi ini kan banyak sekali. Ada chat WA ini dari istrinya, dari si Burhan. Laporan panggilan tak terjawab juga sangat banyak. Dan setelah chat-chat WA ini dibaca, Ridho ini jadi tambah bingung. Karena istrinya itu chat ke Ridho, kok udah seminggu pergi gak ngabarin dia, gak ngabarin rumah. Begitu juga dengan Burhan. Dia ini chat banyak sekali ke Ridho itu nanyain kalau Ridho ini sebenarnya ada di mana. Kok bilangnya udah di bus waktu berangkat, tapi gak pernah ngabarin Burhan lagi. Kemudian dia ini lihat tanggal dan hari di handphonenya itu, ternyata itu adalah hari Rabu dini hari, sekitaran jam 2. Ridho ini belum yakin dengan apa yang dia ini alami. Dia tanya lagi ke Pak Untung kan, Pak, ini hari apa pak? Hari Rabu pagi mas, Rabu dini hari berarti masuknya. Loh, berarti saya sudah seminggu pak kesasar di kampung yang namanya itu Dusun Salak yang ada di Brebes. Padahal saya ini ngerasa baru semalam aja pak. Nah Pak Untung ini menjawab di situ, saya juga nggak tahu mas apa yang sebenarnya mas ini alami.
Tapi gini Mas, yang namanya kejadian mistis itu ya bisa aja terjadi nih Mas. Nah dari situ Pak Untung ini coba menenangkan Ridho. Itu kan diajak ngobrol. Kemudian Ridho ini disuruh istirahat aja dulu di situ sebelum pulang ke Semarang. Wes Mas Ridho, nggak usah khawatir. Nanti siang biar dianterin anakku naik motor ke jalan raya. Nanti jenengan ini nyetop bus ke arah Semarang. Nanti siang aja. Mas Ridho sekarang istirahat dulu aja di sini. Nah kemudian singkat cerita setelah panjang lebar mereka ini ngobrol, mulai terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari musola yang ada di desanya Pak Untung. Jadi lantunan ayat-ayat suci itu menandakan kalau sebentar lagi ini sudah memasuki waktu subuh. Nah singkat cerita setelah sholat subuh di musola dengan Pak Untung, Ridho ini pun menghubungi istrinya dan Burhan. Dia ini mengabari kalau dirinya ini baik-baik aja. Dia cerita semuanya ini ke Burhan dan minta maaf kalau dia ini belum jadi main ke Brebes karena kejadian itu. Ridho juga sempat bilang ke istrinya ini ditelepon, udah dek nanti Mas sampai rumah tak ceritain semuanya biar jelas. Jadi di telepon ini istrinya sempat nangis-nangis, nanyain gitu kan, kamu ini kemana Mas? Kok seminggu nggak ngasih kabar ke rumah? Istrinya ini benar-benar khawatir sampai mau lapor ke kantor polisi pada waktu itu. Informasi dari si Ridho. Nah singkat cerita di siang harinya Ridho pun berpamitan dengan Pak Untung dan istrinya. Dia tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditolong. Kemudian Ridho pun diboncengin sepeda motor diantar oleh anaknya Pak Untung untuk nyari bus. Nah nggak begitu lama Ridho ini pun naik bus ke Semarang dan alhamdulillah sampai di rumah dengan selamat. Dan setelah tiba di rumah dia ceritakan semua itu ke istrinya. Istrinya ini nangis-nangis karena benar-benar bingung selama seminggu ini suaminya itu ada di mana. Sampai nggak ada kabar blas, nggak ada kabar sama sekali. Nah rencang semua. Sampai kisah ini dibagikan kepada kami. Alhamdulillah Mas Ridho ini masih berprofesi sebagai seorang mubalik dan toko sembakonya ini alhamdulillah juga masih berjalan. Dan kejadian mistis yang sempat dia ini alami, dia jadikan ya semuanya ini sebagai warna dalam perjalanan hidupnya. Sehingga Mas Ridho ini semakin yakin bahwasanya dunia gaib itu memang benar adanya. Jadi dunia gaib ini benar-benar ada. Dan Mas Ridho ini juga berusaha untuk selalu mempertebal tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kisah yang dibagikan oleh Mas Ridho. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.